Dalam lanjutan pertandingan Liga Champions pekan ke-6, Bayer Leverkusen ditahan imbang Newcastle United dengan skor 2-2. Gol Leverkusen lahir dari gol bunuh diri Bruno Guimaraes dan Alejandro Grimaldo. Sedangkan 2 gol The Magpies lahir dari aksi Anthony Gordon dan Louis Mille. Dengan tambahan 1 poin, Newcastle naik ke urutan 12. Wakil Inggris lain ada Arsenal yang menang mudah 3-0 atas Club Brugge. Gol meriam London dicetak oleh Noni Madueke dengan brace-nya pada menit ke-25 dan 47. Serta 1 gol tambahan dari Gabriel Martinelli pada menit ke-56. Dengan kemenangan ini, anak asuh Mikel Arteta kian kokoh di puncak klasmen dengan torehan 18 poin. Manchester City pun berhasil menyudahi perlawanan Real Madrid dengan skor 2-1. Madrid unggul lebih dulu melalui aksi Rodrigo pada menit ke-28. Namun, City berhasil comeback dengan gol Nico Aureli pada menit ke-35 dan Erling Haaland pada menit ke-43. Tambahan 3 poin bikin City naik ke urutan 4 klasmen sementara, sedangkan Madrid tertahan di urutan 7. Bergeser ke wakil Italia, ada Juventus yang menang 2-0 atas Pavos. Gol Juve dicetak oleh Weston McKennie dan Jonathan David. Hasil ini bikin sinyonya tua naik ke urutan 17 klasmen sementara. Sedangkan Napoli harus kalah 2-0 saat bertandang ke markas Benfica. Gol tuan rumah dicetak Richard Rios dan Leandro Barreiro. Tampaknya Jose Mourinho sedang memberikan pembelajaran berharga kepada Antonio Conte. Kemenangan ini bikin Benfica naik ke urutan 25 klasmen sementara. Masih seputar pertandingan Liga Champions semalam. Setelah Real Madrid menelan kekalahan dari Manchester City, pemain-pemain El Real justru menunjukkan sikap suportif kepada sang pelatih Xabi Alonso. Dikutip dari cuitan Fabrizio Romano, Jude Bellingham dan Rodrigo kompak memberi dukungan kepada Xabi. Mereka masih 100% percaya pada ide dan skema permainan sang pelatih. Bahkan, Rodrigo mengungkapkan kalau berita-berita miring di luar sana adalah sebuah kebohongan besar. Rodrigo dan Bellingham menjamin bahwa hubungan Xabi dan para pemain sangat baik. Ketertarikan Real Betis kepada striker muda Real Madrid Gonzalo Garcia kabarnya bukan isapan jempol belaka. Dilansir Vichajas, Betis telah memantau situasi sang pemain di tim Madrid. Gaya bermain Betis yang berbasis pada penguasaan bola, kreativitas, dan permainan menyerang langsung sangat cocok dengan karakteristik striker muda tersebut. Garcia kabarnya juga ingin mencari tim baru yang bisa menjamin menit bermain untuknya. Namun, situasi Garcia menimbulkan perdebatan di jajaran petinggi klub. Beberapa di antaranya ingin Garcia bertahan di Madrid. Namun, sebagian lain ingin melihat Garcia berkembang meski itu bukan di Madrid. Betis kabarnya akan datang dengan proposal pinjaman terlebih dahulu pada Januari mendatang. Dari Barcelona, ada kabar baik datang dari Italia. Salah satu striker incaran Barca, yakni Lautaro Martinez, kabarnya terbuka dengan kesempatan berseragam La Blaugrana musim depan. Dilansir El Nacional, Lautaro haus akan tantangan. Ia tertarik dengan segala tantangan yang disajikan oleh Barca untuknya. Lautaro juga kabarnya tertarik dengan proyek Hansi Flick. Lautaro percaya ia bisa dengan cepat beradaptasi dengan sistem dan budaya di Barcelona. Konon, Lionel Messi cukup berpengaruh dalam keputusan Lautaro nantinya. La Pulga sangat merekomendasikan Lautaro untuk bergabung dengan Barca. Dari Spanyol, kita ke Inggris. Mikel Arteta akhirnya buka suara soal hilangnya Jurrien Timber dari skuad Arsenal jelang menghadapi Club Brugge. Sampai-sampai Arteta harus memainkan Christian Norgard sebagai bek tengah. Dikutip dari cuitan Fabrizio Romano, Arteta mengungkapkan kalau Timber mengalami masalah sejak pekan lalu. Arteta perlu melakukan beberapa pemeriksaan untuk tahu separah apa cedera yang dialami sang pemain. Begitupun dengan Ricardo Calafiori. Arteta tak mau terburu-buru. Ia membiarkan sang pemain fokus untuk pemulihan. Kabar mengejutkan datang dari Manchester United. Dilansir Football 365, United kabarnya berminat untuk melancarkan operasi Van Persie di bursa transfer selanjutnya. Menurut laporan, United tertarik untuk membajak bakat muda Arsenal Ethan Nwaneri. Kabarnya, United mengetahui situasi Arsenal yang harus menjual pemain agar bisa menyeimbangkan neraca keuangan. Situasi ini akan dimanfaatkan United untuk menekan Arsenal agar mau melepas Nwaneri. Jika Nwaneri bisa didapatkan, maka United akan terbuka untuk melepas Kobbie Mainoo.
Dari Liverpool, selain Al Hilal dan Al Ittihad, ada Neom FC yang kabarnya tertarik untuk memboyong Mo Salah. Dilansir Karofside, Neom FC yang sejalan dengan proyek visi Saudi 2030 dikabarkan memiliki minat konkret terhadap kapten Mesir tersebut. Mereka ingin menjadikan Salah sebagai ikon klub di masa depan. Proyek mereka berpusat pada pembangunan merek olahraga futuristik, dan ex-pemain Chelsea itu salah satu atlet muslim paling terkenal di dunia. Salah sangat cocok dengan visi tersebut. Sama halnya dengan klub Arab yang lain, Neom akan bergerak pada Januari nanti. Pindah ke Serie A, ada AC Milan yang kabarnya sudah melakukan kontak awal dengan kiper Liverpool Alisson Becker. Dilansir Football Italia, Milan sedang dalam komunikasi dengan perwakilan Alisson. Niat Milan adalah menjadikan Alisson sebagai kiper nomor 1 klub menggantikan Mike Maignan. Milan percaya bahwa The Reds tidak akan menuntut harga tinggi mengingat durasi kontrak Alisson yang hanya tersisa hingga 2027. Alisson sudah mengantongi pengalaman di Serie A. Milan berharap bisa menyegel kesepakatan personal secepat mungkin. Sementara itu, Moise Kean yang mulai meredup di Fiorentina sedang berusaha mencari jalan kembali ke Premier League. Dilansir Daily Mail, Fulham jadi salah satu klub yang tertarik untuk menampungnya. Menurut laporan, Fulham memandang Kean sebagai striker berpengalaman di Inggris. Meski performanya sedang angin-anginan, Fulham percaya bahwa pengalamannya bisa memperbaiki kualitas lini serang tim. Apalagi saat ini Rodrigo Muniz sedang cedera. Tak ada striker jempolan yang bisa diandalkan di lini depan. Mampir ke Belgia. Ada kabar kalau ex-klub Jordi Amat dan Shane Patinama, KAS Eupen, telah diakuisisi oleh perusahaan dari Qatar, Qatar Sport Investment. Dilansir Sports Pro, QSI sendiri merupakan perusahaan yang juga menaungi raksasa Prancis PSG. Akuisisi ini diumumkan oleh klub berjuluk The Panda itu setelah QSI yang dipimpin Nasser Al-Khelaifi mencapai kesepakatan dengan pemilik sebelumnya, Aspire Zone. Dengan akuisisi ini, Aspire akan memberikan kuasa penuh kepada QSI untuk mengelola Eupen. Karena adanya akuisisi ini, mantan klub Jordi Amat dan Shane Patinama itu bisa menjadi raksasa baru di Belgia mulai musim depan. Sementara dari kabar internasional, jelang Piala Dunia 2026, FIFA kembali berulah. Kali ini sampai bikin tim Mesir dan Iran naik pitam. Dilansir Suara.com, Iran dan Mesir kabarnya sudah secara resmi mengajukan protes ke FIFA. Kedua negara keberatan karena pertandingan mereka di Seattle ditetapkan sebagai Pride Match, sebuah laga khusus untuk merayakan komunitas LGBTQ saat berlangsungnya Seattle Pride Weekend pada 26 Juni 2025. Baik Mesir maupun Iran menyatakan sepenuhnya menolak segala bentuk inisiatif yang berkaitan dengan dukungan terhadap homoseksualitas pada pertandingan tersebut. Mereka menilai kegiatan tersebut bertentangan dengan nilai budaya, agama, dan sosial masyarakat Arab dan juga Islam. Dari Indonesia, tanpa fafifu dan postingan berlebih di media sosial, Calvin Verdong ternyata sudah mengirimkan bantuan untuk korban banjir di Sumatera. Dilansir Bola Sport, Calvin Verdong mengambil inisiatif mulia untuk meringankan beban ribuan korban bencana alam yang melanda Pulau Sumatera. Dukungan nyata ini diwujudkan melalui penyaluran bantuan dalam jumlah besar yang dikelola oleh lembaga terpercaya. Total bantuan yang diserahkan bek Timnas Indonesia tersebut mencapai 125 paket hygiene kit atau perlengkapan kebersihan bagi korban banjir. Keputusan untuk membantu masyarakat jadi bentuk tingginya empati dari Calvin Verdong di tengah kesibukannya sebagai atlet profesional. Boleh ditiru nih football lovers. Respect El Senyap. Di sisi lain, ada update dari salah satu kandidat pelatih Timnas Indonesia, John Heitinga. Dilansir dari media Belanda, soccernews.nl, Heitinga yang baru saja dibebas tugaskan dari Ajax Amsterdam dilaporkan kurang tertarik dengan pekerjaan sebagai pelatih Timnas Indonesia. Kabarnya, Heitinga memang sudah dihubungi oleh PSSI, namun dia menolak kesempatan tersebut. Namun, Soccer News juga menyatakan bahwa kemungkinan Heitinga akan berubah pikiran di masa mendatang masih ada. Heitinga barangkali sedang membutuhkan waktu istirahat setelah masa-masa sulitnya di Ajax Amsterdam. Sebelum pertandingan menghadapi Real Madrid, Pep Guardiola ternyata sempat berbicara tentang Xabi Alonso. Dilansir Goal, Pep juga memberikan nasihat yang agak aneh kepada bos Real Madrid itu. Saya mendoakan yang terbaik untuk Xabi, tetapi masa depannya adalah sesuatu yang tidak saya ketahui. Kalian semua lebih tahu situasinya daripada saya jauh dari itu.
kata Pep. Guardiola juga mengaku bersimpati kepada Alonso karena ia tahu betapa sulitnya mengemban salah satu pekerjaan terbesar di sepak bola. Menjadi pelatih Real Madrid adalah pekerjaan sulit. Bahkan Pep bercanda ia akan dipecat dalam waktu 6 bulan jika diminta menukangi El Real. Masih dari Manchester, ada Manchester United yang kabarnya sedang memantau bek LC, David Gruber. Dilansir Team Talk, pemain berusia 24 tahun itu telah muncul sebagai salah satu bek paling menonjol di La Liga musim ini dan kini menarik perhatian United. Ketenangannya, kekuatan udaranya, dan kemampuannya untuk menembus lini tengah telah membuatnya dibandingkan dengan Mathis de Ligt muda. Dengan kontraknya di LC yang hanya tersisa hingga 2027, United kabarnya bisa menggait David dengan harga yang tak terlalu mahal. Di sisi lain, kabarnya Manchester United mendapat kabar baik tentang pemain incaran yang lain, Carlos Baleba. Mirror mengabarkan kalau Brighton siap menurunkan harga demi menjual sang pemain dalam waktu dekat. Musim panas lalu, The Seagulls bersikeras mematok harga Baleba di angka 105 juta pound. Itu membuat United mundur dari perebutan tanda tangan. Namun sekarang Brighton bersedia menurunkan bandrolnya jadi sekitar 75 juta pound. Dengan harga segitu, United bisa saja mewujudkan transfer pada Januari mendatang. Sang pemain pun sudah bersedia untuk pindah ke United sejak hari pertama komunikasi terjalin. Mantan pemain Arsenal, Takehiro Tomiyasu, akhirnya telah menemukan destinasi baru. Setelah dilepas meriam London pada akhir musim lalu dan berstatus tanpa klub selama hampir 6 bulan, Tomiyasu kabarnya didekati Ajax Amsterdam. Dilansir OneFootball, Ajax sedang merampungkan kesepakatan dengan Tomiyasu. Pihak klub kabarnya menawarkan kontrak jangka pendek berdurasi 6 bulan untuk bek asal Jepang itu. Tomiyasu akan bergabung dengan Ajax pada bulan Januari dan berharap mendapatkan menit bermain yang cukup agar bisa berlaga di Piala Dunia bersama Jepang musim panas nanti. Dari Inggris, kita pergi ke Spanyol untuk mengetahui perkembangan kondisi Ronald Araujo. Dilansir Barça Blaugranes, belum tahu kapan bek Barcelona itu akan kembali ke lapangan. Sebab Araujo dikabarkan terbang ke Israel dalam upaya mengembalikan kepercayaan dirinya. Setelah pertandingan melawan Chelsea, Ronald Araujo telah meminta cuti khusus kepada Barcelona. Araujo ingin menjauh sejenak dari lapangan hijau untuk memulihkan mental dan emosionalnya dari tekanan. Dan kini, Araujo sedang berada di Tel Aviv dalam rangka perjalanan rohani. Perjalanan Araujo itu direncanakan hanya sebentar dengan tujuan melepaskan diri, bernapas, berkeliling kota, dan menemukan tempat yang lebih tenang di mana dia dapat memulihkan kejernihan pikiran. Pihak Barca pun mendukung keputusan sang pemain. Sementara dari Real Madrid, di tengah kisruh dan isu-isu negatif yang menerpanya, Xabi Alonso justru dengan berani berbicara tentang peluang menangani Liverpool dalam waktu dekat. Dalam wawancara sebelum laga menghadapi Manchester City, Xabi ditanyai soal peluang melatih di Liverpool. Dikutip dari Daily Mail, Xabi enggan menutup kemungkinan. Tentu saja ada ikatan dengan klub saya sebelumnya. Tetapi untuk saat ini adalah tempat saya. Di masa depan, kita tidak pernah tahu apa yang mungkin terjadi, kata Xabi. Mampir sebentar ke Italia, ada kabar baik dari striker Napoli Romelu Lukaku. Dilansir Football Italia, Lukaku kabarnya sudah dalam kondisi yang lebih baik pasca operasi cedera di bagian paha. Menurut laporan, Lukaku sudah terlihat berlatih di kamp latihan, namun masih terpisah dari skuad Napoli. Kabarnya Lukaku diperkirakan akan kembali bereaksi sebelum akhir bulan. Perkiraannya, ia bisa main di laga menghadapi Udinese atau AC Milan di ajang semifinal Supercoppa Italiana. Kembalinya Lukaku ke skuad utama Napoli akan berpengaruh pada keberadaan Rasmus Højlund. Sang pelatih bisa kembali ke bangku cadangan jika Lukaku sudah pulih 100%. Sementara dari Brasil, ada update terbaru dari Neymar yang kabarnya akan menghalalkan segala cara agar cepat pulih dan merebut hati Carlo Ancelotti. Dilansir Gol, Neymar siap mengunjungi dokter ajaib di Brasil dalam upaya mengatasi cedera demi tampil di Piala Dunia 2026. Dokter ajaib ini adalah fisioterapis terkenal asal Brasil, Eduardo Santos. Ia dikenal sebagai dokter ajaib karena kemampuannya merawat pasien dalam waktu singkat. Ia mampu memangkas waktu pemulihan yang tadinya berbulan-bulan jadi hanya hitungan hari. Beberapa pasiennya yang terkenal termasuk Hulk, Oscar, Felipe Coutinho, dan baru-baru ini Matheus Cunha dari Manchester United. Salah satu testimoni terbaiknya adalah ketika merawat David Luiz. Ia didiagnosis akan absen selama 10 pekan. Tapi di tangan Santos, Luiz bisa kembali bermain dalam hitungan 10 hari. Neymar berharap metode perawatan dokter ajaib bisa membantunya cepat pulih.
Pemain Bangkok United Elias Al-Haf mengakui laga kontra Persib Bandung di ajang Piala AFC terasa lebih emosional. Dilansir FIFA Goal, Elias Al-Haf menyebut sisi emosional itu tersentuh karena ia akan tampil di tanah leluhurnya yakni Indonesia. Sebelum laga melawan Persib, Al-Haf sempat menjalani sesi jumpa pers. Winger berusia 28 tahun tersebut akhirnya menginjak tanah kelahiran dari nenek dan kakeknya. Bagi Al-Haf, ini merupakan momen spesial karena bisa mencicipi atmosfer sepak bola Indonesia secara langsung. Ya, tentu saja spesial untukku. Seperti yang kamu katakan, aku berdarah Indonesia. Ibuku, kakekku, nenekku, semuanya lahir di sini. Jadi ada emosional ekstra, ujar Elias Al-Haf. Tackle horor yang dilepaskan Justin Hapner di laga Ajax Amsterdam ternyata membuahkan sanksi berat untuknya. Dilansir VOI, Hapner dijatuhi hukuman larangan bermain 3 pertandingan karena tackle brutalnya itu. Kabar tentang skorsing yang dijatuhkan kepada Hapner diumumkan oleh klub Fortuna Sittard melalui Instagram resmi mereka. Keputusan hukuman tersebut diakui oleh Federasi Sepak Bola Belanda (KNVB) dan diterima dengan lapang dada oleh klub.